Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sehubungan dengan keikutsertaan Provinsi Papua Selatan pada multi-event terbesar di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut, ini merupakan PON pertama. Jadi KONI Provinsi Papua Selatan ketika dibentuk di bulan April tahun 2023, agenda utamanya itu adalah mempersiapkan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu provinsi di daerah DOB yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Karena sebelum Pak Jokowi turun, itu ada satu agenda besar bahwa diharapkan semua DOB dapat terlibat di dalam mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumut. Sehingga salah satu DOB yaitu Provinsi Papua Selatan juga mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut, yang mana tanggal 8 nanti akan dibuka di Aceh jam 9 malam, dan Provinsi Papua Selatan sudah siap dengan mengikuti 18 cabang olahraga dengan diikuti oleh 32 atlet sebagai peserta di dalam keikutsertaan di dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini, Bung Eli. Dalam rangka keikutsertaan Provinsi Papua Selatan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut ini, ada 18 cabang olahraga yang telah lolos seleksi dari 32 cabang olahraga binaan KONI Provinsi Papua Selatan. Dari 32 ini 18 saja yang lolos. Dari 18 itu ada kuota 30 atlet di dalamnya yang melalui jalur karpet merah istilahnya. Jadi mereka memberikan kewenangan kepada kita untuk dapat 30 atlet untuk langsung ke PON Aceh dan Sumut. Dalam rangka mempersiapkan itu ada dua agenda besar yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama TC berjalan yang sudah dilakukan oleh 18 cabang olahraga ini di Kabupaten Merauke. TC terpusatnya di Kabupaten Merauke dengan melibatkan 30 atlet. Selanjutnya dari persiapan itu telah dialokasikan anggaran sebesar 640 juta kepada 18 cabang olahraga untuk mempersiapkan diri dalam rangka persiapan untuk menuju ke PON dalam TC berjalan. Sedangkan sekarang ini sudah dilakukan TC terpusat yang mana ada 11 cabang olahraga yang 10 cabang olahraga yang sudah melakukan TC terpusat di luar Provinsi Papua Selatan, dan 8 cabang olahraga masih ada di Kabupaten Merauke. Dalam rangka persiapan itu KONI telah mengalokasikan anggaran sebesar 4.790 untuk persiapan TC terpusat yang akan dilaksanakan berdasarkan kota-kota tujuan daripada masing-masing cabur. Untuk sementara ini 10 cabang olahraga itu yang berada di luar Provinsi Papua Selatan itu ada di wilayah Surabaya, yaitu cabang olahraga Muay Thai dan cabang olahraga Wusu. Sedangkan di Jogja itu ada cabang olahraga bermotor, panahan, sambo dan kickboxing. Sedangkan di Jakarta sendiri ada cabang olahraga paramotor, menembak, dan cabang olahraga bermotor, menembak, dan ada satu yaitu sambo. Sambo juga ada satu di situ, perempuan. Maria di sana, begitu. Demikian. Benar sekali. Untuk melihat capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh 10 cabang olahraga ini di luar Provinsi Papua Selatan, maka hari Minggu akan ada tim yang berangkat ke sana yang terdiri dari 17 orang di bawah pimpinan Ketua Harian Bapak Sulaiman Jambor Mias, akan berangkat ke Surabaya untuk melaksanakan
visitasi kepada cabang-cabang olahraga yang telah melaksanakan TC di sana. Saya sendiri kebagian di Jogja, membawa rombongan akan pergi ke Jogja, dan Pak Ketua 3 itu di Jakarta, sehingga kita bisa melihat capaian-capaian, prestasi maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang sudah melakukan TC terpusat di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini menjadi pemikiran yang serius ketika kita berbicara tentang keikutsertaan kita di PON Aceh dan Sumut, karena tahun PON sebelumnya itu masyarakat Aceh dan Sumatera Utara datang ke Papua, dan itu adalah daerah ujung timur. Untuk PON ke-21 ini gantian kami yang ada di Indonesia Timur akan pergi ke daerah terluar dari Indonesia, yaitu daerah barat, yaitu daerah Aceh dan Sumatera Utara, sehingga transportasi ini menjadi satu hal yang serius kami bahas berkaitan dengan itu, karena transportasi yang akan digunakan adalah menggunakan pesawat. Sehingga KONI Pusat telah mengeluarkan MOU berkaitan dengan dukungan dari BUMN yang ada di Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumut ini. Sehingga ada MOU yang keluar itu, kita bekerja sama dengan maskapai Garuda. Tapi kita tahu bahwa untuk Indonesia Timur ini layanan yang diberikan dari maskapai Garuda ini kan juga terbatas, sehingga ada alternatif lain, yaitu kami menggandeng beberapa rekanan dari maskapai lain, yaitu Lion Air, sehingga kami berharap bahwa hilir mudik atlet ofisial kontingen ini dapat dilayani dengan baik dari dua maskapai ini, sehingga kami bisa tiba dan kembali lagi ke Papua Selatan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Karena kami tahu bahwa seluruh masyarakat Indonesia semua, khususnya pencinta olahraga, atlet apa, semua akan pergi ke Aceh dan Sumut, sehingga arus perputaran mudik penumpang itu cukup tinggi. Jadi kami berharap bahwa mungkin kita bisa mengantisipasi itu dari awal dengan bekerja sama dengan Garuda dan Lion Air. Berkaitan dengan akomodasi, ini dari CD meeting pertama ketika kita di bulan Desember sampai dengan kemarin CD meeting 2 di Aceh dan Sumut. Kebetulan saya baru pulang dari Aceh. Memang khususnya daerah Aceh itu akomodasi sangat kurang, sehingga untuk mengantisipasi itu pemerintah Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam telah menyiapkan alternatif akomodasi, yaitu berupa 3 kapal pesiar yang akan berlabuh di pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan daripada penumpang yang jumlah atlet yang akan banyak ini, sehingga kalau yang tidak bisa dilayani di tempat-tempat akomodasi di dalam kota, itu akan dilayani di kapal-kapal pesiar yang sudah parkir di pelabuhan. Kurang lebih ada 3 kapal. Begitu Bung Eli. Kalau Sumatera Utara sendiri kota yang sangat besar, sehingga layanan akomodasi untuk menampung 33 cabang olahraga itu mereka sangat siap sekali. Sangat-sangat siap. Dari CD meeting kemarin, Ketua Panitia Besar PON Sumut sudah mengatakan bahwa kami sangat siap dan akomodasi sangat mendukung sekali. Cuma ada beberapa kendala, itu adalah kota-kota terjauh. Kami ada 1 cabang olahraga yang bertanding di Pematang Siantar, ya, itu juga agak jauh, sehingga kami berharap pelayanan akomodasi khususnya untuk atlet itu pasti terpenuhi. Tetapi menjadi persoalan adalah bagi ofisial kontingen, ini yang biasa kadang-kadang menjadi kendala. Tetapi kami berharap bahwa panitia bisa secara maksimal menyiapkan akomodasi untuk semua peserta yang akan datang untuk melaksanakan meramaikan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumut ini. Berkaitan dengan kesiapan kita mengikuti Pekan Olahraga Nasional ini, atlet-atlet yang ada di Kabupaten Merauke itu adalah atlet-atlet yang notabene adalah memang atlet-atlet lokal. Karena apa? Alokasi anggaran yang terbatas di provinsi baru ini membuat kita juga tidak bisa melakukan transfer atlet dari daerah-daerah lain.
Itu yang pertama dari sisi anggaran. Yang kedua, regulasi PON itu sudah jelas bahwa atlet yang ingin membawa nama salah satu provinsi harus sudah dilakukan pemindahan KK atau sudah berdomisili minimal 2 tahun di provinsi yang akan diperkuat olehnya, sehingga membuat ruang itu tidak ada bagi kami untuk mendapatkan atlet-atlet dari luar. Sehingga semua atlet dari 18 cabang olahraga ini adalah atlet-atlet yang benar-benar dari Provinsi Papua Selatan yang selama ini membawa nama harum Provinsi Papua Selatan. Bahkan atletik ini merupakan salah satu cabang olahraga primadona yang mana semuanya ya anak asli, anak-anak Marin yang ada di sini dari kampung Wayau sana lebih banyak. Dan untuk mempersiapkan itu semua, dari 18 cabang olahraga ini sudah dipersiapkan dengan baik memang berkaitan dengan kesiapan mereka. Jadi harapan daripada masyarakat Provinsi Papua Selatan bahwa kita berada pada prestasi yang ingin dicapai dengan raihan 12 emas itu, kami tidak pernah mengeluarkan statement itu, Pak Eli, ya. Mungkin saya bisa tegaskan di sini bahwa pernyataan itu tidak ada. Yang pasti bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berprestasi. Kehadiran kami di PON ke-21 ini, ketika Pak Jokowi mengeluarkan instruksi presiden itu, kami hadir di sana dengan satu tujuan sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi, yaitu meramaikan 38 provinsi ini hadir untuk berprestasi, tetapi di satu sisi untuk 4 DOB ini, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya adalah meramaikan. Tapi kalau dalam rangka meramaikan itu ada prestasi, puji Tuhan. Kami sangat berharap memang ada prestasi. Dan semua cabang olahraga ketika melakukan audiens dengan kami, 18 cabang olahraga ini melakukan audiens dengan kami, ada target-target khusus yang mereka sudah pasang untuk cabang-cabang olahraganya. Tetapi dari hasil revisi, dari hasil pemantauan kami berkaitan dengan audiens yang sudah dilakukan, kami berharap kami mungkin bisa dapat 3 emas, begitu ya, tidak muluk-muluk 3 emas. Dari mana? Yang pertama itu dari 2 dari cabang olahraga atletik dan 1 dari cabang paramotor. Kenapa cabang atletik? Karena selama ini ada kesiapan-kesiapan, mana teman-teman itu ada beberapa yang melakukan pemusatan latihan di Timika. Ada berapa juga yang sudah melakukan pertandingan ke luar negeri sampai di Singapura dan sebagainya, dan itu mereka prestasi, Bung Eli, itu mereka prestasi. Sedangkan para motor sendiri, Pak Pambudi itu adalah peraih emas tahun lalu. Beliau ini kebetulan sebagai TNI dari Angkatan Udara, dan tadi malam dia baru langsung datang melaporkan hasil TC-nya kepada kami. Dan saya sudah sampaikan, izin Mas Pambudi, kira-kira bagaimana target? Masih tetap sama Pak Sekum, emas untuk kami. Ini luar biasa. Jadi memang ada harapan besar, sehingga support yang kami berikan juga kepada 2 cabang olahraga ini maksimal dari sisi penganggaran maupun dari sisi peralatan. Kemarin kami baru mencairkan alokasi anggaran sebesar 2.150.000.000 dan kami berikan kepada 8 cabang olahraga. Dari 8 cabang olahraga itu kurang lebih 6 cabang olahraga sudah mengambil anggaran di kami, sehingga hari ini ada 2 cabur lagi yang kami menunggu untuk mengambil anggaran di kami, karena tadi malam pelayanan kami sampai malam, Bung Eli, sehingga kemarin itu tadi malam itu cabang olahraga terakhir yaitu cabang olahraga menembak yang kami berikan uang sebesar 787 juta, dan saat ini kami masih menunggu cabang olahraga biliar 225 juta dan cabang olahraga bermotor dengan nilai juga 225 juta. Jadi total anggaran yang kami kasih ke 8 cabang olahraga ini sebesar 2.150.000.000. Masih ada lagi yaitu 10 cabang olahraga yang akan kami berikan. Tetapi kami masih menunggu laporan pertanggungjawaban uang tahap 1 yang mereka gunakan untuk secepatnya diberikan ke kami laporannya, sehingga alokasi anggaran tahap kedua akan kami kucurkan ke mereka. Ya, benar sekali. Karena kita mau supaya bukan hanya kita sukses di dalam mengikuti kejuaraan ini dan sukses
pemberian dukungan anggaran, tetapi kami juga mau sukses administrasi, sehingga dari sisi administrasi ini tidak ada tawar-menawar. Saya sudah sampaikan ke mereka dalam setiap pertemuan bahwa laporan pertanggungjawaban ini menjadi hal yang sangat wajib, sehingga untuk memperlancar kesiapan teman-teman dari cabang olahraga di dalam TC ini wajib untuk secepatnya memasukkan laporan agar realisasi tahap kedua itu bisa cepat juga dicairkan, sehingga pelayanan kepada atlet-atlet di dalam TC terpusat ini bisa maksimal dan berjalan dengan lancar. Dalam rangka kesiapan KONI Provinsi Papua Selatan dalam mengikuti event nasional ini, panitia telah dibentuk. Itu yang pertama, dengan diketuai pengarahnya Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ketua Kontingen Sekda Provinsi Papua Selatan, Ketua Umum Bapak Soleman Jamur Mias selaku Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Papua Selatan. Dan ini merupakan PON pertama yang dibagi dalam 2 wilayah, sehingga dalam hal ini koordinator wilayah Sumut itu Bapak Jeffrey Reynold Papare selaku Wakil Ketua Umum 3, dan untuk koordinator wilayah Aceh Bapak Sunario Esos Asisten 2, dan di bawah yaitu saya selaku Sekretaris Umum, Bendahara Bapak Ronald Evans, Bendahara KONI sekaligus Kepala BPKAD Provinsi Papua Selatan, Wakil Bendahara di Sumut itu Ibu Astrid Triagita, dan di Aceh itu Ibu Sri Ampuni. Dan di bawah itu ada 7 bidang, mulai dari bidang yang pertama akomodasi, bidang transportasi, bidang logistik, bidang humas, bidang IT, bidang keamanan, dan bidang kesehatan. Dari struktur yang ada ini kami sudah siapkan dengan diberikan alokasi anggaran kepada KONI Provinsi Papua Selatan untuk menyiapkan kontingen yang akan berangkat ke Aceh dan Sumut itu sebesar 14 miliar 500 juta. Itu yang sudah disiapkan dan diberikan ke kami, dan realisasi daripada anggaran itu sudah kami berikan ke cabang-cabang olahraga untuk memperlancar TC. Ketika dilaksanakan TC terpusat, mereka semua akan kembali ke sini untuk ada pengukuhan kontingen di sini. Pengukuhan kontingen selanjutnya akan berangkat ke Aceh itu kurang lebih tanggal 31 Agustus. Itu ada beberapa tim aju kami yang sudah akan berangkat duluan untuk menyiapkan segala sesuatunya di sana, dan kloter kedua itu akan diikuti oleh cabang-cabang olahraga yang akan bertanding di waktu-waktu. Kami menginformasikan bahwa cabang olahraga yang pertama yang akan bertanding yaitu para motor, yang tanggal 20 Agustus sudah akan berangkat ke Aceh karena dia akan bertanding tanggal 25. Selanjutnya cabang-cabang olahraga dari wilayah Sumut sendiri dan wilayah Aceh juga akan menyusul. Demikian itu bagian daripada perencanaan yang sudah kita lakukan. Tetapi sampai sekarang ini kami sudah mapping berkaitan dengan akomodasi transportasi yang akan digunakan di sana, sehingga kami berharap bahwa secepatnya kami akan pergi ke sana untuk melunasi semua layanan-layanan, terutama itu akomodasi. Itu sangat penting sekali. Dan satu kendala dan tantangan juga buat kita teman-teman yang ada di wilayah Aceh, kalau di Aceh ini kan makanannya itu rata-rata ala-ala Arab dan Hindustan. Ya, ini juga menjadi faktor yang akan menjadi sorotan buat kami agar ketika kita memilih konsumsi juga kepada atlet dan officials di sana, itu kami harus bikin seperti ala-ala Timur atau ala-ala Papua. Jangan sampai kalau kita pakai ala-ala Hindia dan ala-ala Arab ini bertentangan ya dengan... Iya, bertentangan dengan perut. Ini akan jadi masalah lagi, apalagi buat atlet yang akan bertanding. Itu yang menjaga, sehingga kemarin pada saat CD meeting CDM 2 itu saya sudah menyampaikan kepada Abang Nasir selaku Sekum PB PON Aceh, Abang nanti mungkin masalah konsumsi kita akan duduk sama-sama untuk bicarakan itu. Karena ala-ala Arab dan ala-ala Hindustan ini yang akan menyulitkan teman-teman semua di lapangan, begitu. Yang pertama, atas nama pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dengan hormat saya sapa Kakak Besar Apollo Savanpo yang sudah dengan luar biasa mendukung kami dari mulai persiapan sampai dengan
mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut. Karena dengan bantuan Bapak PJ Gubernur, operasional KONI yang ada bisa dimanfaatkan untuk persiapan-persiapan menuju keikutsertaan Provinsi Papua Selatan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut. Mewakili pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten, Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Merauke, bahwa kami mengucapkan terima kasih karena ada putra-putra terbaik dari masing-masing kabupaten yang telah diberikan kepada kami, KONI Provinsi Papua Selatan, untuk mengikuti event PON ini. Mereka adalah putra-putra terbaik mewakili kabupaten-kabupaten yang akan ikut meramaikan Pekan Olahraga Nasional ke-21 mewakili Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi terima kasih kepada kepala-kepala daerah, ketua-ketua umum KONI yang ada di 4 daerah. Terima kasih atas sumbangsi yang telah diberikan kepada kami. Yang ketiga, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, mari bersama-sama dukung 32 putra-putri terbaik dari Provinsi Papua Selatan yang akan berlaga di ajang PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut, mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 September 2024. Kami berharap dukungan penuh dan doa restu dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan bisa memberikan semangat yang luar biasa kepada putra-putri terbaik dari Provinsi Papua Selatan yang berlaga, sehingga ini menjadi modal yang sangat berharga bagi mereka untuk bertanding di event-event yang lebih tinggi lagi. Kami berharap Dekan PON ini bisa menumbuhkan rasa cinta kasih, rasa kebersamaan yang begitu tinggi untuk memajukan olahraga di Provinsi Papua Selatan. Saya berharap agar kesiapan dari masing-masing cabang olahraga dalam rangka TC terpusat dan TC berjalan ini bisa dimaksimalkan dengan baik dengan alokasi anggaran yang telah diberikan, sehingga persiapan menuju prestasi yang dicanangkan oleh dari masing-masing cabur bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada seluruh panitia yang akan memberikan layanan kepada para atlet dan ofisial dari masing-masing cabur agar lebih semangat, bisa bersama-sama membangun kerjasama yang baik, sehingga ketika kita sampai di Aceh dan Sumut, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa merasa nyaman di dalam keikutsertaan Provinsi Papua Selatan dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.